semua, kembali lagi di channel YouTubeku Bino dan Vika. Kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang penipuan yang berkedok lowongan kerja. Nah, kemarin kan aku lagi cari-cari lowongan kerja. Terus aku cari di akun Instagram postkerjamedan.com. Oke. Nah, dimana akun ini sering memposting tentang lowongan kerja di sekitar Medan atau Sumatera Utara. Nah, pada hari itu aku ketemulah dengan postingan yang seperti ini. Lowongan kerja BUMN PT Firama Karya Persero. Mungkin untuk sebagian orang ini pasti adalah peluang yang sangat menarik gitu ya kan. Nah, setelah aku baca-baca, posisi yang dibutuhkan ini adalah ada 10 posisi. Nah, aku lamarnya di marketing komunikasi. Kemudian, aku baca lagi di slide kedua. Nah, di slide kedua, dia bilang open recruitment PT Firama Karya tahun 2021. Penempatan sesuai domisili masing-masing. Pasti ini poin kedua yang paling menarik karena untuk semua orang pasti kan ingin bekerja sesuai domisili gitu. Nah, setelah aku baca-baca syaratnya apa saja, ini adalah syarat yang paling mudah aku rasa ya untuk sekelas BUMN. Tertarik dong. Kemudian aku lihat di dalam kotak ini, daftar online diterima paling lambat 27 September 2021. Lamaran CV dikirim melalui link bit.ly rekrutmen Firama Karya. Oke, berarti artinya kemarin kan aku ngelamar tanggal 10 September. Udah. Kemudian aku harus lamar CV ke link ini bit.ly rekrutmen Firama Karya. Oke. Aku bukalah itu bit.ly-nya dan inilah yang keluar. Nah, untuk tampilannya secara kasat mata atau secara singkat itu sangat meyakinkan karena dia dimulai dengan logo logo perusahaan ya kan, PT Firama Karya. Oke, terus aku baca dari atas sampai ke bawah. Lalu dia bilang bagi yang berminat bisa ditujukan kepada kepala biro lah gitu. Apply here CV di bit.ly rekrutmen Firama Karya. Ini dokumen ini maksudnya, form ini. Kemudian atau enggak kirim ke email hrd@firamakarya.co.id. Udah, oke. Kemudian aku daftar ke bit.ly. Inilah dia formnya. Disuruh isi nama lengkap, nomor telepon, sampai dengan kurikulum vitae atau CV. Kemudian disuruhlah upload CV kita. Setelah selesai, kita klik tombol kirim. Sesudah itu, dapatlah SMS tanggal 18 ya. Tanggal 18 September. Isi SMS-nya seperti ini. Dari 0812 7269 buntutnya. Dia bilang, PT Firama Karya Persero, undangan interview calon karyawan sudah dikirim via email. Silakan cek inbox atau spam email Anda dan pelajari. Terima kasih. Jam 20.47 ya. Jam 20.47 atau sekitar jam 9 malam kurang. Tanggal 18 September, hari Sabtu. Oke. Kemudian aku buru-buru lah ini ya, buka kotak masuk Gmail. Nah, ini Gmail aku yang aku daftarkan ke form ini, ya kan. Udah gitu, aku lihat di kotak masuk nggak ada. Oke, dia bilang di spam. Kita cek ya. Ini spam. Oke, ada PT Firama Karya. Aku klik. Nah, setelah aku baca, kepada yang terhormat peserta interview. Oke. Sesuai dengan keputusan Direktur Sumber Daya Manusia Firama Karya 2021 dan selanjutnya
Dia bilang catatan, konfirmasi hadir atau tidak ke HR manager dan reservasi tiket ke staf HRD. Ya kan? Konfirmasi hadir dan tidaknya ke HR manager dan reservasi tiket ke staf HRD paling lambat tanggal hari Sabtu 18 September 2021 pukul 22.00. Oke. Pukul 10 malam, sementara aku dapat SMS tanggal 18 September ini ya, jam 20.47. Oke. Sementara aku nggak curiga dong ya, tapi kenapa dalam pikiran aku itu terlalu terburu-buru? Sementara kalau kita ngelamar kerja itu paling nggak seminggu kita dikasih waktu, atau nggak 3 hari, paling lama itu 3 hari. Oke. Dia suruh bilang pelajari seperti yang di SMS ini ya kan. Oh, di sini pun ada. Untuk info lebih lanjut silakan dibuka dan dipelajari terlebih dahulu lampiran undangan yang sudah kami kirim ke email kandidat yang terpilih. Oke, ini lampirannya ya. Oke, aku buka. Ini lampirannya, ada kepala suratnya. Kepala surat yang mungkin kita sangat-sangat percayai. Terus dia bilang di sini ada 7 lembar. Bayangkan 7 lembar yang kita terima. Kemudian di sini dia bilang hari seleksinya dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021. Bayangkan. Jadi kita dapat kita dapat informasi itu Sabtu. Kemudian kita disuruh ujian hari Senin tanggal 20. Dan lokasinya itu bukan domisili kita. Gitu. Kemudian tempatnya di Jalan Hang Tua, Jakarta Selatan. Terus dia bilang wajib membawa ini semua. Oke. Dan inilah daftar nama peserta. Kenapa dia bisa dapat nama-nama ini? Ya, karena sebagian orang-orang di sini atau semua orang-orang yang di sini itu sudah mendaftar online melalui bit.ly ini, gitu. Nah, ini terdaftar nama aku, Rafika Nafitupulu dengan nomor tes sekian-sekian. Percaya dong ya, masih. Oke, kita lanjut. Dia bilang peserta tes wajib untuk melakukan SMS konfirmasi kehadiran ke HR Manager Jusarwanto dengan format SMS seperti ini. Nah, sebelumnya aku belum baca ini, belum sampai sini, belum sampai keterangan, karena dia bilang harus konfirmasi keberangkatan itu segera. Mana ya tadi ya? Oh ini, oh iya ya. Di sini aku udah baca sampailah ke poin pertama dulu ya, pertama. Terus dia bilang peserta tes wajib untuk melakukan SMS confirm. Oke. Terus aku baca lagi, aku nggak terlalu fokus banget ya ke sini ya kan. Terus aku baca yang kedua. Peserta wajib melakukan reservasi pemesanan tiket melalui bagian tiketing, tim rekrutmen atau staf HRD. Inilah dia yang di dalam kolom ini ya kan. Oke. Kemudian dia bilang peserta boleh bawa 1 keluarga untuk pendamping, bisa orang tua, bisa saudara, suami atau istri, dan tetap difasilitasi pihak perusahaan. Poin yang sangat menarik lagi. Oke, yang poin keempat, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi keberangkatan atau reservasi etiket ke bagian tiketing atau staf HRD. Lalu dia bilang di sini, batas reservasi etiket itu Sabtu 18 September 2021 pukul 22.00 WIB. Oke. Dan pas aku baca sampai sini ya udah getar-getir dong ya. Loh, ini udah jam 22 lewat 40-an menit gitu.
udah lewat batas gitu kan, udah lewat setengah jam lebih dari yang waktu ditentukan. Terus aku panik dong, aku telepon, aku hubungin melalui WhatsApp seperti ini, penanggung jawab Ferry Ronald S, kontak person, call atau WhatsApp. Oke. Kemudian aku WhatsApp lah, saking paniknya kan, gimana gitu. Ini ya nomornya, kan dia bilang kan namanya Ferry ya. Kalau nggak percaya ini nomornya. Nah, 085250851967 ya. Terus aku bilang, "Selamat malam Pak Ferry, saya Rafika, peserta tes Firama Karya. Terkait konfirmasi tiketing, masih bisa sampai besok siang Pak, soalnya saya baru buka email Pak, dan soalnya listrik di rumah mati, dan ini baru hidup lagi," aku bilang gitu. Terus dia cuma bilang, "Malam." Nah, pas di situ dia langsung nelpon ke nomor WhatsApp aku. Ini Ferry Ro, kan aku buat namanya Ferry Ro biar cepet. Kemarin jam 22.41 dia langsung nelpon, ya kan? Terus dia bilang gini, ibu sudah pertama dia bilang gini, alasannya kenapa ya Mbak kok bisa telat, katanya gitu. Terus saya bilang, listrik di rumah saya padam Pak dari pagi sampai sore, aku bilang gitu. Jadi ini baru bisa buka email, solusinya gimana Pak? Lalu dia bilang, ya udah, konfirmasi dulu SMS yang masuk. Mbak sudah terima SMS kan dari PT Firama, katanya gitu. Sudah Pak, saya sudah terima. Oh iya, dia akan balas aja dulu, katanya. Oke, aku balas lah itu SMS-nya. Oke, aku balas SMS-nya. "Baik Pak, email sudah diterima dan sudah dipelajari Pak, tapi saya belum reservasi tiket malam ini dikarenakan listrik di rumah padam seharian dan saya baru baca email." Dia tidak ada balas, ya kan? Dia tidak ada balas sampai dengan detik ini. Jadi aku bingung pada saat malam itu gimana. Aku udah komunikasi juga dengan orang tua, dengan adik, dengan suami. Gimana nih keberangkatanku, apakah aku diizinkan? Terus orang tua bilang coba konfirmasi dulu sama suami, diskusi dulu seperti apa gitu kan. Nah, karena suami juga lagi masih kerja di luar dan belum bisa dihubungi, jadi aku iseng-iseng lah ini cari informasi yang lebih detail gitu. Karena orang tua aku bilang, bapak bilang, kan udah pernah kena tipu waktu dulu tahun 2013 saat aku baru tamat kuliah, karena saking pengennya bekerja. Jadi aku pernah ditipu juga PT Caltex kalau nggak salah. Bukan PT Caltex yang nipu ya, oknum yang bawa-bawa nama PT Caltex gitu. Jadi dia bilang suruh bayar tiket, kata. Jadi orang tuaku mengingatkan, kan udah pernah, coba cek dulu lebih lanjut informasinya. Oke. Jadi aku penasaran dong, ya, penasaran. Jadi aku buka dulu, takutnya gimana gitu kan. Oke. Kemudian aku carilah Instagram. Di Instagram yaitu PT aku cari Firama Karya. Oke, Firama Karya. Nah, ternyata ada nih akunnya gitu kan. Kok aku nggak cek kemarin gitu kan. Kemudian aku lihat akun Firama Karyanya ini dia update story, berarti dia setiap hari itu update. Aku buka lah, ya kan? Aku buka, pas di sininya ini pertama Firama Karya Cabang Medan, berarti memang ada nih Firama Karya Cabang Medan. Kemudian aku lihat ini, ya kan? Dia Firama Karya yang asli, dia bikin status bantu report. Loh, apa ini gitu kan? Firamakarya.karir gitu.
Terus akun resmi hanya Firama Karya, www.firamakarya.co.id. Nah, aku semakin penasaran, aku ceklah ke bawah. Terus postingan yang pertama aku lihat itu ini, pengumuman sehubungan dengan banyaknya CV dan lain-lain. Jadi ditutup tanggal 14 September. Oke. Terus aku baca di bawahnya, kami tidak bekerja sama dengan lembaga, instansi ataupun agen perjalanan dari manapun, dan tidak ada pemungutan biaya dalam online internship program atau OIP. Oke, kemudian penasaran, aku baca lagi lampirannya. Nah, dia bilang gini, akomodasi dan transportasi. Biaya akomodasi termasuk tiket PP, maksudnya kita dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, hotel, antarjemput, dan konsumsi untuk peserta seleksi yang telah mendapat panggilan atau undangan seleksi akan menjadi beban finansial pihak PT Firama Karya Persero. Akan tetapi, katanya kan, dalam pelaksanaannya menggunakan metode sistem penggantian atau refund atau reimburse, di mana untuk biaya transportasi peserta seleksi dari tempat domisili ke tempat pelaksanakan akan menjadi beban sementara atau ditalangi oleh peserta seleksi terlebih dahulu. Nanti setelah di tempat pelaksanaan kegiatannya, biaya akomodasi akan diganti berdasarkan bukti pembayaran atau transaksi melalui panitia atau tim rekrutmen. Artinya, kita ke sana, kita ke lokasi tes itu, kita pakai duit kita sendiri dulu. Nanti sampai di lokasi akan ada sistem penggantian atau refund atau reimburse. Oke. Aku tengok jadwalnya. Aku lihat jadwalnya di sini. Tahapan seleksi. Hari pertama tanggal 18 September itu kita harus konfirmasi kehadiran dan reservasi tiket transportasi. Paling lambat jam 22.00. Oke. Hari kedua, tanggal 20 September, katanya check-in atau registrasi awal dan tes kesehatan. Kemudian pengembalian dana akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, disinilah nanti mereka akan mengganti uang yang kita keluarkan dari Medan ke Jakarta atau dari Jakarta plus dari Jakarta ke Medan. Mereka tulisnya seperti ini. Oke, kembali lagi aku ke Instagram. Kami tidak kerjasama dengan lembaga, instansi ataupun agen perjalanan dari manapun dan tidak ada pemungutan biaya. Oke. Kemudian aku cari lagi ke bawah. Open recruitment, oh bukan ini. Ternyata ini. Aku buka. PT Firama Karya, oke sama. Kemudian di sini ada posisinya sama, videografi sampai dengan marketing komunikasi. Tapi kenapa tidak ada bacaannya atau tulisannya online internship program atau OIP? Wow, ngeri dong. Aku penasaran, apakah aku salah baca atau gimana? Aku buka lagi lah Instagramnya di sini ya. Kemudian aku buka lagi, aku cek lagi di post kerja Medan itu. Aku cek, ternyata ini mana online internshipnya. Wow, suatu keanehan bukan? Dari segi penulisan sama, gambar sama, tapi ini yang dihilangkan online internshipnya. Bagaimana dengan slide kedua? Slide kedua seperti ini. Aku coba buka lagi Firama Karya, akun PT Firama Karya yang sebenarnya. Aku buka lagi online internship programnya. Kemudian aku slide kedua, dan ini dibutuhkan pria, wanita, dan sebagainya macamnya. Dan ini
Dia menuliskan alamat email communicationfirama@gmail.com. Oke. Lalu dia bilang cc@firamakarya.co.id. Aku semakin terbuka pikirannya, semakin semakin meragukan informasi dari Pos Kerja Medan. Kemudian untuk slide berikutnya, PT Firama Karya tidak bekerja sama dengan pihak manapun dan tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun untuk seluruh proses internship atau magang. Dan dari postingan ini, aku sudah yakin yang aku lamar itu adalah penipuan. Wow, luar biasa, ya kan? Terus aku buka lagi nih, saking penasarannya gitu kan, aku nggak mau salah dong, dan aku nggak mau membuang kesempatan yang berharga gitu kan. Terus aku tengok komentarnya, terus saya bilang seperti ini, dari Leonard Prima, ini tipu-tipu, nanti yang dapat balasan suruh bayar tiket ke Jakarta. Kemudian dia bilang lagi, itu ingat loker yang benar dimanapun lokasi pusatnya, akan disuruh interview online jika Anda disuruh bayar tiket 100% penipuan. Terus yang bilang lagi, Widakdo Radianto Iskandar, ini penipuan. Kemudian slide keduanya penipuan, cek aja IG Firama Karya, ada versi benarnya. Wow, luar biasa kawan ya. Seperti inilah cara oknum-oknum penipu yang memanfaatkan proses rekrutmen sebuah perusahaan menjadi ajang penipuan, ajang pemerasan, ya kan? Dimana mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang benar-benar mencari pekerjaan, ketemu seperti ini ya mungkin sangat-sangat menyedihkan seperti itu. Untung aku sudah cek semuanya, jadi belum sempat kirim uang ataupun yang lainnya, ya kan? Oke, kemudian aku coba tes si penipu, ya kan? Aku bilang seperti ini. Jadi aku menganggap aku tuh masih yang polos lah, seperti itu kan, belum tahu ini penipu apa enggak. Saya bilang, Pak, saya masih bingung mengenai informasinya, minta tolong dijelaskan sekali lagi Pak, kata aku bilang itu. Lalu dia telepon aku, ya kan? Dia bilang gini, Oh, halo Pak. Ya, selamat siang. Ya, siang Pak. Jadi itu untuk format pemesanan tiketnya sudah kami infokan ya. Silakan langsung diisi ya. Oh, berarti saya nggak bisa beli tiket sendiri Pak? Nggak bisa, itu kan sistemnya rembes, Mbak ya. Jadi untuk sementara biaya kita bebankan ke peserta dulu. Nanti setelah sampai di tempat interview baru kita gantikan. Sistem Karena ini rembes sistem itu rembes. maksudnya gimana Pak? Dengerin dulu. Ya. Halo? Oh iya Pak. Karena ini sistemnya rembes, maka pemesanan tiketnya langsung dari kami, Mbak. Kami yang bantu pesankan, tapi Anda sendiri yang membayar ke maskapainya. Kami hanya bantu pesankan saja. Alasannya kenapa kami yang pesankan, saat ini kan kondisinya masih lagi pandemi. Setiap orang yang berpergian keluar kota, itu wajib melakukan rapid test ya, tes swab antigen dengan vaksin. Tes PCR. Kalau kami yang pesankan itu sudah include. Tes kesehatannya sudah gratis. Jadi 1 jam sebelum Anda berangkat, Anda sudah harus standby di bandara untuk melakukan tes kesehatannya, dan hasilnya di sana langsung keluar. Anda tinggal bawa persyaratannya. Itu kan undangan yang Anda terima kan ada 7 lembar untuk lampirannya. Itu Anda print out terus Anda bawa ke bandara. Nanti setelah sampai di bandara, Anda tinggal tunjukkan saja ke petugas bandaranya, maka petugas bandaranya langsung mengarahkan Anda untuk melakukan tes kesehatannya. Dan itu hasilnya langsung keluar. Kita kan sudah ada tembusan di tiap-tiap bandaranya. Mengerti kira-kira? Ini bandaranya bandara mana Pak? Bandara tujuan Anda, bandara keberangkatannya? Soalnya ada 2 di Sumatera Utara, ada Kuala Namu sama Silangit.
tergantung dari Andanya, Anda pilih yang mana, ya. Loh, tapi katanya Bapak itu, Bapak yang pesankan tiket. Anda kan, itu kan ada pilihannya di sana, kami kirimkan formatnya. Anda yang pilih, terus kami yang pesankan. Oh, berapa harga tiketnya, Pak? Nggak mungkin kita tahu ya, kalau belum dipesan ya. Oh, soalnya... Anda berangkat dari bandara mana saja kami belum tahu. Makanya diisi dulu baru dipesankan. Oh, soalnya kan aku mau lihat apa juga, Pak. Keuangan juga kalau cukup ya jadi berangkat. Kalau memang Anda belum siap ya nggak usah berangkat. Ini kan Anda tidak dipaksa. Ya, kami kan hanya memfasilitasi Anda. Oh, tapi kan saya pengen gitu, Pak, ikutan tes gitu. Itu kan untuk yang siap saja. Kalau nggak siap ya nggak usah berangkat. Sampai jam berapa, Pak? Oh, ini kan Anda sudah telat. Kami hanya berikan toleransi saja. Ya sudah ya, kayaknya Anda tidak berminat. Oke? Halo, Pak. Nah, seperti itulah ya, guys. Kemudian aku masih belum puas nih ya. Aku masih belum puas. Terus aku bilang, terus dia bilang seperti ini. Maksud Anda ini apa? Dia bilang. Terus aku bilang lagi, berapa harga tiketnya biar saya bayar? Gimana Pak? Kok nggak jelas? Bapak HRD atau apa? Nah, dia hanya baca, lalu dia blok aku. Yang tadinya dia punya gambar profil, foto profil itu, dan dia tiba-tiba hilang. Oke, fix penipuan ya teman-teman. Jadi aku share seperti ini supaya kita semua smart atau lebih bijak lagi untuk mencari informasi-informasi yang lebih valid. Karena zaman sekarang ini semua akun media sosial perusahaan sudah pakai. Instagram, Facebook, website yang terpercaya sekaligus. Nah, ini yang terakhir aku mau kasih tahu juga. Seperti ini dia bentuknya. Nah, kenapa pesan dari si penipu itu masuk ke spam Gmail aku? Karena ini sifatnya mencurigakan, makanya dia masuk ke spam. Tapi kalau dia sifatnya resmi, email yang resmi sebuah perusahaan, apalagi sekelas BUMN, dia akan otomatis masuk ke kotak masuk seperti ini, ya kan? Aplikasi form PT SAP dan Psikotes MR Medan, seperti itu, dia langsung masuk. Tapi kalau dia tidak terdeteksi sama Gmail, artinya email ini mencurigakan, dia akan masuk ke spam. Dan lihat teman-teman, di sini ada PT Firama Karya, HRD firamakarya.co.id, ya kan? Ini ya, tunjukin. Kemudian di sini ada tanda seru, artinya kita wajib waspada, hati-hati. Oke. Terus ini dia kepada, artinya alamat email kita kan. Terus dia bilang gini, dari PT Firama Karya kepada kosong. Kepada siapa? Gitu. Terus keamanan enkripsi standar, artinya kita dilindungi. Email kita itu dilindungi, Gmail kita dilindungi dari spam-spam seperti ini. Nah, coba kita cari spam lainnya. Seperti contohnya ya, OVO. Oke, OVO beda. Ini dia kepada saya, seperti ini, kepada saya. Kemudian dia di sini ada dari OVO kepada rafika.napit@gmail.com tanggal 23 seperti itu. Dia beritahu masa aktif OVO diperpanjang. Artinya resmi. Tapi karena kita tidak karena Gmail itu keamanannya sangat kuat, jadi dari akun-akun seperti ini pun dia tetap melindungi kita gitu. Artinya yang tidak berkepentingan, artinya kita tidak terlalu aktif untuk mengirim email ke OVO. Jadi mereka masih melindungi email kita seperti itu. Jadi kita wajib waspada ketika ada orang yang mengirim email kepada kita masuk ke spam. Gitu ya, hati-hati semuanya teman-teman.
Dan sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata atau informasi, saya minta maaf. Dan jangan lupa subscribe channel Bino dan Vika. Tunggu video-video yang bermanfaat selanjutnya. Terima kasih.